Jadi jadi bagaimana sebetulnya peran perempuan itu dalam masyarakat di Nusantara ini, yang sebetulnya mayoritas itu terdiri dari para penutur Austronesia. Nah, ini saya akan mungkin masuk kepada akarnya. Ya, mengapa sebetulnya walaupun kita itu sudah dilanda dengan berbagai budaya yang menyebabkan perubahan wanita, tetapi sebetulnya pada awalnya kita itu mempunyai akar yang cukup kuat, sehingga seperti tadi dikatakan bahkan zaman kolonial pun peran wanita masih diakui, ya, walaupun sudah menerapkan sistem-sistem yang lebih menonjolkan peran kaum pria. Nah, ini barangkali yang akan saya tunjukkan di sini. Ya, mungkin sekedar untuk memberikan background. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang penutur Austronesia, ya, ini sebetulnya mengapa saya katakan sebagai penutur, karena memang Austronesia itu adalah bahasa. Jadi masyarakat yang menuturkan bahasa Austronesia itu kemudian seringkali disebut sebagai orang Austronesia. Nah, rumput bahasa Austronesia itu muncul sekitar 7.000 tahun lalu, ya, atau mungkin lebih awal dari itu, di Cina Selatan dan Formosa, ya, atau Taiwan. Lalu tersebar luas ke berbagai penjuru dunia, termasuk Nusantara. Nah, orang-orang dari sana itulah yang masuk ke Nusantara itu sekitar 4.000 tahun yang lalu. Ini kira-kira gambar apa prosesnya, ya, yang menunjukkan bagaimana bertahap mereka mengisi Nusantara dan termasuk sampai ke Pasifik. Ya, ini adalah prosesnya, ya, bertahap. Hanya dalam waktu yang sangat singkat mereka sudah bisa tersebar luas ke daerah yang begitu panjang, mulai dari nanti Madagaskar, ya, sampai Madagaskar, ya, Taiwan sampai ke New Zealand, Madagaskar sampai ke ujung ini yang disebut Pulau Pasca. Ini hampir di seberang dari benua Amerika. Ya, itu baru bahasanya, belum nanti pengaruhnya. Ya, dari penelitian arkeologi, penutur Austronesia yang tertua itu ditemukan di salah satu pulau kecil di antara Cina dengan Taiwan. Ya. Ini masih ada buburnya di sana. Ya. Itu kira-kira 8.000 tahun yang lalu. Nah, ini dari sisa-sisa kerangka manusianya itu bisa direkonstruksi kira-kira gambarannya, imajinya itu seperti apa. Ya. Ini kira-kira yang Nah, kemudian orang Austronesia itu bermigrasi dengan pola yang tertentu, ya. Hampir berbeda dengan migrasi misalnya orang-orang dari Asia Tengah ke Eropa misalnya, ya, yang selama itu adalah ada di daratan. Sementara orang Austronesia itu berada di daerah kepulauan, ya. Makanya disebut sebagai Austronesia. Itu aslinya Austro itu adalah selatan, Nesia itu adalah kepulauan, orang-orang kepulauan. Oleh karena itu migrasinya berbeda, dan migrasinya itu bisa dilakukan karena mereka menerapkan apa yang disebut sebagai matri lokal. Ya, jadi kaum pria ini akan menjelajah keluar, berlayar. Kaum perempuan lebih banyak tinggal dan menguasai wilayah atau teritori yang telah dikuasainya. Jadi sistemnya mereka akan meloncat dari pulau-pulau yang besar, kemudian baru nanti akan menghuni pulau-pulau di sekitarnya. Dan itu kemudian nanti mereka akan tetap memelihara, ya, hubungan dengan tanah asalnya. Nah, ini adalah sesuatu yang khas, ya, karena itu kemudian tidak memisahkan begitu saja. Nah, ini karena faktor apa? Yaitu tadi kembali ke ibu, ya, karena ini materi lokal, maka dia akan selalu ke ibu. Bahkan sampai sekarang pun kita masih punya tradisi mudik, yang sudah berkelana kemanapun dia akan mudik.
seperti orang Minang yang menerapkan anti lokal itu. Banyak orang Minang yang kemudian pergi, ya, tetapi pasti ada saatnya mereka kembali. Ya, nah ini selalu kan. Nah hubungan itulah yang kemudian nanti akan mengakibatkan apa yang disebut sebagai proses global. Ya, karena mereka tetap menjalin hubungan. Ya, berbeda dengan yang sudah pergi tidak akan kembali. Nah mereka akan hanya terus berkelana begitu, networknya tidak ada. Ya, kalau ini tetap ada. Ya, nah oleh karena itu juga mereka akan bisa menciptakan budaya yang kita kenal sebagai budaya Indonesia sekarang, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi selalu ada unsur-unsur penyatunya, karena itu tadi selalu ada kembali ke asalnya. Nah, sehingga mereka itu walaupun menemukan sesuatu yang baru di luar, nanti kembali itu mereka akan sharing. Ya, dan juga bahasa kita bisa melihat demikian. Seluas ini, ya, seluas wilayah yang pernah dipakai itu, mereka ada perbedaan dialek bahasa lokal, tetapi ada yang menyatukan dari Madagaskar sampai ke Taiwan, sampai ke New Zealand, sampai ke Hawaii. Kalau menyebut ini adalah mata sama. Jadi selalu ada unsur-unsur pemersatunya. Ya, oleh karena itu tidak heran kalau Indonesia itu memilih semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu. Dan itu sudah menjadi hakikat dari orang yang hidup di kepulauan itu, seperti itu sudah menjadi akar budaya Indonesia itu. Jadi keragaman itu selalu ada. Ya, ada yang terpengaruh Hindu-Buddha, ya ada yang tidak. Ya itu bebas, merupakan suatu kebebasan. Ada yang terpengaruh Islam, ada yang tidak. Ada yang terpengaruh kolonial, ada juga yang tidak. Ya, masing-masing itu berbeda-beda. Tetapi mereka ada ikatan-ikatan budaya tertentu, unsur budaya tertentu. Itulah yang kemudian menjadikan kita itu tetap menjadi satu kesatuan yang besar. Dari gambar ini, ya, bagaimana ini yang biru, ya, biru muda ini adalah wilayah penutur Austronesia, mulai dari Madagaskar, ya, Taiwan, sampai New Zealand, ya, sampai ke sini. Tetapi pengaruhnya ini sampai ke Afrika Timur dan sebagainya, bahkan Afrika Barat. Ya, ini pengaruhnya sampai di sana. Yang namanya pisang ada di Madagaskar, ada di Afrika Timur, itu yang bawa orang Austronesia. Ya. Dan sekarang bagaimana rempah-rempah sampai ke Eropa, itu semuanya orang Austronesia yang bawa. Ya. Jadi pengaruhnya. Jadi pada dasarnya penutur Austronesia awal itu adalah para pengelenak dan pedagang dari satu pulau lain. Orang Bugis masih melakukan itu, ya. Orang Bugis sampai ke Australia Utara, ya. Mereka mencari komoditas yang disebut sebagai tripang, ya. Nanti mereka memperdagangkannya sampai ke Cina. Ya, bisa ya seperti itu. Ya. Nah ini pengaruhnya sangat luas. Nah pola migrasi inilah yang kemudian menyebabkan proses globalisasi, dan itu sudah terjadi 4.000 tahun yang lalu. Ya. Kita sering kali melihat pengaruh India itu datangnya dari India ke Indonesia. Ya. Tapi itu baru terjadi pada abad-abad awal abad Masehi. 3.000 tahun sebelumnya, ya, itu orang Indonesia sudah sampai ke sana. Ya, itu dibuktikan dengan berbagai kajian arkeologi, di mana barang-barang dari Indonesia, misalnya kayu jati yang dipakai untuk pasak perahu, itu ditemukan di sana. Ya, itu kayu gahari, ya, gaharu maksud saya, ditemukan di sana. Jenis-jenis lemong tertentu, mangga dan sebagainya yang asalnya dari Indonesia, Kepulauan Asia Tenggara, ditemukan di India jauh sebelum orang India ke Indonesia. Misalnya contohnya seperti itu, ya. Jadi pengaruhnya sangat kuat. Nah, Indonesia itu mayoritas 270 juta penduduk itu mayoritas adalah sebetulnya adalah penutur Austronesia yang mempunyai genetik yang dari Asia Timur bagian selatan tadi. Ya. Nah, itu. Ini bisa kita lihat dari hasil penelitian genetik. Ya.
mulai dari utara, ini asal tadi ya, ini yang domain itu adalah tadi nenek moyang orang Austronesia tadi ya, kemudian tersebar sampai ke Pasifik, selalu ada unsur-unsur merah ini, walaupun di daerah Papua dan sebagainya ini berkurang karena mereka cukup dominan juga kelompok Papua yang ada di sini, tapi tetap ada saja ya kelompok-kelompok yang terpengaruh oleh genetik Austronesia ya, itu membuktikan bahwa mereka ada perkawinan ya, ada di sana ya. Jadi genetika perempuan penutur Austronesia di Asia Pasifik ini selalu mengandung unsur kesamaan meskipun tingkatnya berbeda-beda. Yang merah-merah ya, jadi menunjukkan adanya asal usul dan kekerabatan fisik itu. Tetapi di daerah Melanesia memang beberapa ini menunjukkan genetik wanita itu bercampur ya dengan genetik pria setempat. Ya. Jadi ini menjadi bukti bagaimana memang penduduk Austronesia yang datang kemudian menetap di daerah-daerah itu kemudian menikah, melakukan perkawinan dengan pria-pria setempat juga. Ya. Nah ini. Nah pola-pola seperti itulah yang menyebabkan sebetulnya peran wanita sekali lagi sampai sekarang pun, sampai masa kolonial pun tadi disebutkan sangat besar sebetulnya. Ya, jadi itu akarnya ada di situ. Ya. Nah perlu diketahui dulu sedikit bagaimana hubungannya dengan dalil kekerabatan. Ya, tadi saya sebutkan sebagai materi lokal atau materi dunia. Ini ada dalil semacam ini. Ya. Dalam prinsip ekologi budaya, garis kekerabatan akan ditentukan oleh pihak mana, wanita atau pria, yang mampu memberikan jaminan terhadap satu, rasa aman ya, selama mereka hidup. Kemudian dua, asupan untuk kebutuhan hidup ya, makanan dan sebagainya. Kemudian kepastian tempat tinggal. Kemudian yang keempat adalah pengasuh. Nah, banyak ahli antropologi yang sudah meyakini, yang banyak sekali hampir kesepakatan, bahwa sistem kekerabatan yang paling awal pada masyarakat berburu dan mengumpulkan makanan itu adalah matrilineal. Karena apa? Karena kaum wanita itu lebih banyak menghasilkan makanan dari mengumpulkan dan berburu ya, hewan kecil di sekitar tempat tinggalnya, sehingga dia memberikan jaminan keamanan ya, sambil mengasuh anak. Mereka juga mendapatkan makanan yang cukup, berbeda dengan laki-laki yang berburu pulang belum tentu dapat. Nah ini, apalagi mereka harus meninggalkan keluarganya, sehingga mereka tidak bisa menjamin ketika keluarganya ada apa-apa, laki-lakinya sedang ada di luar, tidak ada jaminan keamanan. Nah ini ya. Jadi wanita inilah yang kemudian mampu memberikan itu semua, sehingga akhirnya digunakanlah materialnya. Tetapi pada kondisi ketika lingkungan menuntut bahwa prianya yang bisa memberikan penghasilan besar ya, kemudian menghidupi mereka, melindungi mereka, akhirnya mereka akan cenderung menggunakan patrilineal dan kekuasaan laki-laki akan menikah. Nah itu kondisi yang nanti harus kita lihat sebagai faktor bagaimana perubahan itu terjadi ya. Mengapa kemudian kita itu sekarang hampir semuanya kemudian menjadi patrilineal ya. Nah itu ya. Pria yang berburu hewan besar biasanya jauh dari tempat tinggal, sehingga tidak akan mampu menjamin keamanan anggota kelompok dan belum tentu menghasilkan makanan, pulang belum tentu dapat ya. Nah itu dalilnya yang digunakan. Demikian juga dengan yang terjadi pada penutur Austronesia ya. Nah bagaimana citra penutur wanita dalam penutur Austronesia itu bisa kita lihat sebetulnya. Pernah melihat ini gambar? Ya, tentang apa? Ya, Moana itu menceritakan bagaimana peran wanita pada masyarakat tradisional Austronesia yang kali ini mengambil contoh yang ada di Polinesia. Karena masyarakat Polinesia itu dianggap mewakili
ya semacam masih ada sisa-sisa yang cukup kuat dari masyarakat Austronesia yang asli. Ya, ketika kolonial datang. Ya, ini menceritakan bagaimana seorang remaja perempuan Moana itu dengan keingintahuannya, dengan kepahlawannya yang besar itu mampu menyelamatkan komunitas dan dunia. Jadi dia dijadikan tokoh utamanya, ya. Sedangkan Maui ini menjadi tokoh, menjadi tambahan. Ya, laki-lakinya itu menjadi tambahannya. Yang juga saling membantu. Ya, ketika dalam proses menyelamatkan komunitas dan termasuk dunianya. Ini memang ada mitos-mitos seperti itu. Ya itu. Jadi ini sebetulnya mencerminkan bagaimana citra perempuan dan yang dominan sebetulnya dalam komunitas penutur Austronesia. Ya. Jadi ketokohan itu justru banyak sekali pada perempuan.